Orang tuh masih banyak yang salah paham, dikira pheromones itu cuma buat gebetan. Padahal, justru salah satu tempat yang paling sering dipakai customer Dondice itu ya kantor. Sales, marketing, manager, owner, bahkan HRD juga banyak. Karena di dunia kerja yang menentukan karir itu bukan cuma skill, tapi bagaimana orang lain merespon kehadiran kita. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ada 5 faktor kenapa banyak orang pakai pheromones itu justru buat lingkungan kerja. Faktor pertama, adaptasi lebih cepat di lingkungan baru. Pernah jadi anak baru, masuk kantor semua orang udah punya circle. Kita bingung mau ngobrol sama siapa. Mau nyapa takut dikira so akrab. Nah, disinilah first impression itu penting. Bukan berarti pheromone bikin semua orang itu langsung suka. Bukan. Tapi ketika kita tampil lebih tenang, lebih pede, ditambah aroma yang nyaman, komunikasi biasanya jadi lebih gampang open. Jadi pheromone ini istilahnya buat icebreaker-nya. Orang juga lebih nyaman ngajak ngobrol, dan buat anak baru itu nilainya mahal. Faktor kedua, membantu menciptakan suasana komunikasi yang lebih nyaman. Ini yang sering diceritain sama customer Dondice. Om Dondice, kok bos saya sekarang ngomongnya jauh lebih enak ya? Ingat, bukan berarti pheromones mengubah sifat seseorang. Kalau bosnya galak ya tetap galak. Tapi ketika kita datang dengan aura yang lebih rileks, percaya diri, dan aroma yang nyaman, percakapan sering terasa jadi lebih santai. Jadi kadang cara orang merespon kita memang dipengaruhi juga oleh kesan pertama yang mereka rasakan. Faktor ketiga, bikin presence kamu lebih terasa. Di kantor itu kadang bukan yang paling pinter yang paling diperhatikan, tapi yang punya presence. Masuk ruangan orang sadar, ngomong didengar, presentasi orang fokus. Presence itu gabungan dari bahasa tubuh, cara bicara, penampilan, dan tentu saja aroma. Makanya saya selalu bilang, pheromones itu bukan sulap. Dia cuma salah satu bagian yang mendukung keseluruhan image kita. Faktor keempat, lebih percaya diri saat negosiasi. Misalnya, mau presentasi, interview, meeting sama klien, atau ngobrol soal kenaikan gaji. Wih, yang bikin gagal itu bukan kemampuan, tapi gugup. Jadi begitu gugup, suara berubah, kontak mata hilang, body language jadi jelek. Nah, kalau kita merasa tampil lebih maksimal, biasanya rasa percaya diri ikut naik. Dan saat percaya diri naik, cara kita berbicara juga berubah dong. Faktor kelima, networking jadi lebih mudah. Karir itu nggak selalu naik karena kerja keras, teman-teman. Kadang karena kenal orang yang tepat. Makanya networking itu penting. Dan networking selalu dimulai dari satu hal, yaitu first impression. Kalau dari awal orang sudah nyaman ngobrol sama kita, peluang untuk lanjut komunikasi biasanya jauh lebih besar. Makanya banyak entrepreneur, sales, marketing, sampai owner perusahaan yang akhirnya menjadikan pheromones sebagai bagian dari personal branding mereka. Jadi kalau ada yang masih bilang pheromones cuma buat cari cewek, buat cari pacar, menurut saya itu sudah pemikiran yang lama lah ya. Itu karena di dunia profesional yang dicari bukan sekedar menarik perhatian teman-teman, tapi bagaimana kita membangun kesan yang positif. Terlihat lebih percaya diri, lebih nyaman diajak berinteraksi, dan lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain. Jadi karena pada akhirnya karir itu dibangun oleh kemampuan, ditambah bagaimana orang lain mengingat kita. Nah, ngomong-ngomong, kalian kerja di bidang apa? Sales, marketing, karyawan kantoran, owner, atau malah masih baru masuk kerja? Coba tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu tantangan terbesar di lingkungan kerja itu apa sih? Saya Dondice, sampai ketemu lagi. Dadah.